Muhammad 52. Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud, awalumah khalaqallah, nur nabika, nur nabika, nurul akwan, nurul akwan, nurul anwar, nurul anwar, qalbuna Muhammad, qalbuna Muhammad, sayyidil anam, sayyidil anam, nur Muhammad, nur Muhammad, nurul wujud, nurul wujud, awalumah khalaqallah, nur nabika, nur nabika, nur Muhammad, nur Muhammad, nurul wujud, nurul wujud, jamilul kamal, jamilul kamal, jalilul kamal, jalilul kamal, nur Muhammad, nur Muhammad, nurul wujud, nurul wujud, hubbuna Muhammad, hubbuna Muhammad, sayyidil mursalin, sayyidil mursalin, nur Muhammad, nur Muhammad, nurul wujud, nurul wujud, Allahu yarham, Allahu yurid, Allah ya karim, Allah ya wahid, li nabina sayyidil mursalin, hubuna Muhammad, Muhammad, sayyidil mursalin, nur Muhammad, nur Muhammad, nurul wujud, nurul wujud, hubuna Muhammad, sayyidil mursalin, Allah ya kabir, Allah ya khabir, Allah ya jahir, Allah ya batin, zudna biyadi, abdalul atab, hubuna Muhammad, 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 sayyidil mursalin, nur Muhammad.
Allah ya kabir, Allah ya khabir, Allah ya jahir, Allah ya batin, Zudna biyadi Abdalul Atab Bubuna Muhammad sama Sayyidil Mursalin Nur Muhammad Nurul Wujud Nurul Wujud Hubungan Muhammad Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidayna wa masyaikhina wa liman hadir fi hajal majlis ya Allah minar rijal wan nisa ya Allah. Syekhullah Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib Wasirul Asrar wa itihapul akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumu bihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah membukakan kepada kita rezeki yang banyak, mematahkan dan memecahkan segala kumpulan-kumpulan yang menghalangi rezeki kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi rezeki yang kita peroleh. Keberkahan itu untuk kita, anak-anak kita, handai taulan kita, para fakir dan miskin, dan kehidupan sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah selalu menurunkan pertolongannya kepada kita. Pertolongan dalam hidup kita, jati diri kita, tuntunan taufik dan hidayahnya, inayahnya kepada diri kita dalam kehidupan sehari-hari, bersamakan kita kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikan hati kita, kuncup hati kita, cinta dan idola kita Nabi Muhammad SAW bersama beliau di dunia ini, di kematian kita, di akhir kematian kita, sesudah kematian kita, dan pada akhirat kita, dan dimasukkan kita ke dalam surganya tanpa dihisap lagi. Amin ya rabbal alamin. Lihormati li ashabil masyaikh, li guru Tarmiji, guru Mulyadi, guru Maksad, guru Aini, guru Rudi, guru-guru yang lain yang hadir di dalam maupun di luar, ibu-ibu, mudah-mudahan pian jadi ahli surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Mudahan abahnya ya jualah, nah, mudahan anaknya, tapi pian pun berdulu belah. Nah, mau gurunya jaya berdua bimbai kita. Amin ya rabbal alamin. Amin akan benar. Allahumma nas'aluka ridoka wal jannah bighairi hisab wa na'udzu bika min syaqatika wan nar walhamdulillahi rabbil alamin. Supaya masuk surga tanpa hisab lah. Itulah Allah menjadikan afiat maupun bencana itu kedua-duanya ada ujung tombak. Ibarat pisau itu bermanfaat, tapi sisi lain pisau itu bisa melukai kita. Na'udzubillah min dzalik lah. Dalam Sirul Asrar
Nah, kemarin kita bicara tentang az-zikru ilallah, berzikir kepada Allah. Ada dua perbedaan zikir itu. Az-zikru fi nafsihi, ada lagi az-zikru fillahi. Ada zikir pada dirinya, ada lagi zikir bersama Allah atau pada dan karena Allah. Orang yang berzikir itu ada dua keadaan juga. Ada orang merasa dirinya yang mengingat Allah, ada lagi kelompok orang yang dia berzikir semata-mata karena bantuan Allah, mengingat Allah. Ya kah? Yang kita bicarakan di sini adalah tentu yang kedua, bagaimana kita berzikir bisa bersama Allah Azza wa Jalla. Salah satu wujud dari kita bersama Allah, kita dibantu oleh Allah, mengingat Allah, ialah salah satu wujudnya, bentuknya atau cirinya. Salah satu cirinya ialah kita bisa selalu banyak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak ingat, bila kita banyak ingat berarti kita dibantu oleh Allah. Tapi kalau kita aja sendiri, nafsu kita yang hendak berzikir aja, emosi kita hendak berzikir aja, biasanya hari ini bawa berzikir kena lupa lagi. Hari ini kena bina banyak berzikir, nanti akan datang lupa lagi, lupa kita. Sama orang sholat tuh. Kalau sudah dia sholatnya pillah bersama Allah, dia ingat terus sholat. Tapi kalau nang balang kambingan, karena sholat tak ada, berarti dirinya sendiri hawa nafsu nang anunya, yalah. Nah, ada kepentingan barunya. Berarti gurulah ke majlis talim, anu kayak tujuh lah. Bila pindah guntur jari, malas dah ke majlis talim. Ya lah. Nah, yang kita bicarakan adalah mudah-mudahan melihat teori-teori ini. Yang minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengisahkan bahwa ada zikir ruh itu. Yang minggu kemarin zikir ruh itu dapat kita pelajari, yaitu zikir mengingat Allah pada ruh kita. Nah, sudah sebelumnya kita pelajari ruh kita itu perlu berzikir. Kenapa jadi begitu? Karena kita diciptakan Allah dua keadaan, jasad dan ruh. Iyalah, Allah ciptakan ruh kepada kita, lagi Tuhan menciptakan jasad pada diri kita. Kalau jasad itu apa? Jasad itu yang lahir terlihat. Contohnya zikir lisan, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, atau la ilaha illallah. Mulut kita kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau begitu gurulah disertai hati, la ilaha. Hati jasad pada batin, jasad pada batin. Berarti sudah cukupkah dengan hati? Belum, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita ingin sempurna, bukan hanya mulut, bukan hanya hati kita, tapi juga ruh kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ruh ini supaya mengingat Allah? Maka kita harus mengajari ruh kita sesuai dengan kemampuan ruh. Oh, nah kayak apa kemampuan ruh? Betul, ruh tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh semua jasad kita. Kenapa? Karena itu dia punya wakil. Wakilnya siapa? Ya jasad kita. Iyalah. Jadi ruh kita tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh jasad kita. Subhanallah. Yuk. Kayak apa itu? Nah, karena itu kata saya, namun ruh itu ada kemampuan dia. Kemampuan ruh itu ada. Apa kemampuan ruh itu? Musyahadah ilallah. Dia musyahadah, dia menyaksikan kepada Allah melebihi dari kemampuan jasad. Jadi ada yang dilakukan oleh ruh,
yang jasad tidak bisa, tapi bisa dilakukan oleh ruh. Apa itu? Musyahadah, menyaksikan anwaru tajaliyati sifatillah, menyaksikan tentang tazalli, kebesaran atau kenyataan sifat-sifat Allah secara ruhani, bukan secara jasad. Yang secara jasad kita tidak mampu, ruhlah yang mampu di alam ruh sendiri, bukan di alam jasad. Nah, di alam jasad, di alam ruh itu bagaimana? Antara alam ruh dan alam jasad itu senyawa, dia bersenyawa di alam semesta ini, tapi kita tidak tahu. Namun di balik alam semesta ini ada alam yang disebut dengan alam ruh, alam jiwa kita. Terkadang alam ruh itu nampil dia di perasaan kita, tapi bukan berarti perasaan kita itu ruh. Kadang dia tampil di perasaan kita, wujud bentuknya kadang bahasanya adalah al-basair, hati nurani. Hati nurani sedikit aja lah, sayangi abah mama aja, iyalah, sayangi abah, sudah ya bisa ya dah, anda ada lagi alasan-alasannya. Kita sendiri mencari kenapa jadi disayangi abah mama lah, harus disayangi abah dan mama, ya kah? Karena bila itu kita lakukan, ruh merasa nyaman itu aja. Karena kehendak ruh itu hakikatnya adalah apa yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki oleh ruh itulah dekat dengan Allah aja wa jalla. Karena itu ingin menyaksikan Allah. Tapi ruh juga tidak tahu bagaimana caranya. Ruh juga tidak tahu bagaimana caranya. Al-Quran mengatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila liqalqillah, ya kah? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah menjadikan fitrah manusia itu dari fitrah kesucian Allah azza wa jalla. Hai, fitrah kita ini dari fitrah Allah, dari fitrah Allah, kesucian Allah. Siapa itu? Ruh kita itu. Ruh kita itu suci pada dasarnya. Dia ingin menghadap dan menghadap, dia ingin menghadap, menyaksikan Allah. Dia ingin mengabdi kepada Allah. Itu diri kita itu. Diri kita yang sebenarnya pada ruh itu pada asalnya. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Seperti perkataan biasa terjadi, bo. Masih endang arakan ngeluh. Dikit lagi Bu Ena. Tapi biasa orang terjadi apa? Kata orang mencari Tuhan. Ada orang dilahirkan di suatu tempat, ditinggalkan ibu bapaknya di sebuah hutan. Akhirnya dia dipelihara oleh serigala, maka hidupnya seperti serigala. Mulai dewasa. Sudah begitu dewasa sebagainya, dia ada yang dicarinya tidak ketemu. Ketika bisa dia bertemu dengan manusia, dilajari manusia berbicara, akhirnya mengerti dia. Akhirnya dia berkata, siapa yang berkuasa? Siapa yang menciptakan aku? Siapa yang mengadakan langit dan bumi? Siapa? Adakah? Kata orang Tuhan itu siapa? Dia kepingin mengenalinya. Itu namanya bahasa ruh sebenarnya. Maka apa yang dipelajari? Supaya kita dapat mengajari ruh kita, maka kita mengajari dengan cara yang ruh itu mampu melakukannya, bukan melajari yang dia tidak mampu melakukannya. Anak kita masih sekolah SD, apa kita kasih, bah pingin belajar sepeda bahaya, kita kasih sepeda unta yang besar tuh kayak apa kita kira rabahnya udah mau bisa jadi anakku nih, paksa kita mencarikan ada sepeda kecilnya lah yang seukuran badannya, kita ajari dia sedikit demi akhirnya dia bisa. Jadi keperluan ruh itu ialah tajaliyatus sifat, jelasnya tentang sifat-sifat Allah azza wa jalla. Sifat Allah itu banyak. Sifat Allah itu merangkum semua kebaikan dalam akal pikiran manusia. Tapi
Tapi sifat yang wajib dikenali 20 sifat. Nah, wujud, qidam, baqo, yang lagu itu mari mengenal Allah, ya kan? Nah, lagunya itu Allahul wujud, qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Nah, itu sifat-sifat yang umum yang lazim diketahui, supaya anak tangga memahami Tuhan itu tetap benar. Misal melihat suatu kebaikan orang lain, baik benar, nyawani nang kayak Tuhan ya lagi ya. Wah, tidak ada manusia itu seperti Tuhan, ya kah? Tapi ada sifat Tuhan di dalam kehidupan manusia itu. Jar Imam Ghazali, sifat manusia itu ada sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan pada diri manusia itu? Tapi sifatnya, sifat pada diri manusia itu sifat ketuhanan, sifat kasih sayang. Tapi ada juga sifat ketuhanan pada diri manusia yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, tapi ditanamkan Tuhan pada diri manusia. Apa itu? Al-Batar, sifat sombong. Al-Qahar, maha penyiksa, maha kejam. Itu sifat ada ditanamkan pada diri kita, tapi tidak boleh kita melaksanakannya. Nah, itu aturan agama kita. Nah, sifat tajalih ruh itu bagaimana memahaminya agar ruh kita mengingat Allah? Kita mengenali dulu tentang cahaya-cahaya anwar. Cahaya-cahaya artinya bukan Tuhan nih, karena cahaya, iyalah, cahaya itu bukan Tuhan. Nur itu bukan Tuhan, gairullah bukan Tuhan. Nur itu adalah cahaya dari Tuhan. Cahaya itu pun kita tidak bisa melihat dengan mata kita, dapat dirasakan. Misal pian melihat tanaman pian di rumah, Bu, ibu bertanaman abu kambang, sehari 2 hari belatik inya, iyalah, bila dari biji belatik, karena besar tumbuh, ya kah? Bani, kelihatan bani, masya Allah, subhanallah, tumbuhnya. Ketawa kita, ya Allah. Itu menggambarkan dia tumbuh itu sifat, banyak sifat Allah di situ. Sifat kuasa Allah kelihatan di situ, iyalah. Hebatnya Tuhan menciptakan sifat kuasa Allah. Sifat wujud Allah itu ada, iyalah. Allah itu kan ada. Buktinya nah, neng ini aja nah ada, kau mengadakan, ya kah? Berarti sifat wujud Allah ada di dalamnya. Tumbuh kembang sebuting itu enak mana pian? Batu sifat wahdah. Siapa yang bisa menumbuhkan kayak ini? Iyalah. Manusia bisa lah meniru, udah bisa. Manusia mengambil yang ada, mengumpulkan ada, tumbuhnya. Ibu-ibu mengumpulkan anu benar itu apa? Tanaman mula, pupuk, tumbuhnya. Tidak seperti itu gin sebelumnya tumbuh, iyalah. Sifat wahdaniyah, sifat esanya Allah kelihatan di situ. Kebanyakan lah, kebanyakan guru sebuting aja gin dulu. Nah, 3 buting lah. Batu kita apa nih? Kita tempeli di tumbuhan tadi itu, kita tempeli kawat kah? Udah bisa tumbuhnya, tekakangnya. Nah, akhirnya bengkoknya, iyalah, tanaman tuh kita anu kena kawat bengkok tanaman tuh. Nah, merasanya kehendak kita itu nengka itu supaya kita ikut diikutinya. Nantinya mengikuti matahari kah kembang itu? Nah, mana pucuknya mengikuti matahari? Subhanallah, hebatnya Tuhan nih. Nah, yang ulun kesahakan tuh namanya kita lajari tubuh diri kita tuh. Nah, itu hebatnya Tuhan, sifat Allah kuasa, sifat wujud Allah, ya kalau sifat wahdaniyah Allah, esanya Allah, tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah. Kita ajari ruh kita itu, mengertilah ruh kita. Begitu namanya mengingat Allah Azza wa Jalla. Namanya itu adalah zikir ruh. Jika kita kembangkan terus sedikit demi sedikit, hari-hari kita pupuk, maka ruh kita akan musyahadah selalu, menyaksikan di alam semesta ini ada sifat-sifat Allah Azza
wa jalla. Subhanallah. Paham ya kalau lah? Nah, mungkin paham kisahkan paloi bian. Nah, ya mudah-mudahan kita mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia hati, sifat ridho dan pemurah dari Allah yang Maha Pemurah. Bahagia itu akan mudah diperoleh bila zikir pada Tuhan Maha Pemurah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin min tahrizki wassalama adada ma fi khalqillah sholatan daimatan fi mulkillah. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, pembuka rezeki sebanyak makhluk ciptaan.